Tetapi tetapi masyarakat bertanya, "Seriuskah ini?" Kalau serius, kok lama benar kerjanya? Jangan sampai karena melindungi oknum, satu orang, dua orang, nama baik Polri yang Polri ini milik rakyat dihancurkan. Jangan sampai. Pak, kalau kita ingat, Kapolri ini kan membentuk tim khusus ya Pak untuk perkaranya Vina dan Eki. Mungkin Ya, saking gerahnya beliau ini berita kok simpang siur begitu. Dan sudah sekian waktu sih bekerja. Udah ada hasilnya belum ya Pak? jadi pertama kita apresiasi dulu Kapolri ya. Polri telah membentuk tim sus yang untuk asesmen atau untuk mengaudit jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus Vina Ya, Cirebon, kematian Vina dan Iki. Gimana sih pemeriksaannya sudah benar apa belum, sudah memenuhi SOP apa belum, dan melibatkan semua fungsi ya, ya, fungsi reserse, fungsi propam, fungsi intel, dan fungsi irwasum tentunya. Ini bagus sekali, masyarakat menyambut bagus fungsi ini. Tetapi masyarakat bertanya, seriuskah ini? Kalau serius, kok lama benar kerjanya? ya, Hasilnya apa? Tujuannya untuk mencegah informasi jangan sampai berseleweran. Harus ada informasi dari institusi Polri secara resmi. Tetapi karena ini lama ya, 2 bulan lebih, informasi berseleweran di luar. ya, Bahwa terjadi penganiayaan terhadap tersangka, bahkan lebih parah lagi, terjadi penembakan. Ada tersangka yang ditembak, ya. Sudirman. Bahwa tersangka tidak didampingi oleh penasihat hukum saat diperiksa, bahwa tersangka ditangkap tanpa surat perintah dan sebagainya, bahwa perkara ini direkayasa dan sebagainya. Ini isu negatif untuk Polri, untuk institusi saya. Saya dibesarkan di Polri dan dari kalangan reserse saya merasa malu. Nah, cara menjawabnya adalah dengan membentuk tim khusus, kemudian untuk mengecek benar apa tidak ini. Kalau ini salah, informasinya salah, bahwa misalnya Polri telah benar melakukan penyidikan, tidak ada kesalahan dan sebagainya, tidak ada benar, harus segera dipublis hasilnya. Tapi kalau misalnya benar telah terjadi penganiayaan, benar telah terjadi rekayasa, benar bahwa tersangka tidak didampingi oleh penasihat hukum saat diperiksa pertama, padahal ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, ini supaya Polri publikasikan dan berbenah di dalam. Berbenah untuk perbaikan. Yang salah bukan institusi loh, yang salah itu adalah oknum-oknum. Jangan sampai karena melindungi oknum, satu orang, dua orang, nama baik Polri yang Polri ini milik rakyat dihancurkan. Jangan sampai. Melihat hal seperti itu bisa kita duga nggak sih Pak hasilnya? Nah, saya kalau melihat apa yang terungkap di persidangan ya, Ya, bukan yang terungkap di medsos. Kalau ya. di medsos bisa salah ya, tapi di persidangan adalah kesaksian yang diberikan di bawah sumpah. Di bawah sumpah, di depan persidangan, sidang PK kan, itu bisa dipertanggungjawabkan bahwa apa yang dituduhkan itu benar adanya. Hmm. Karena sekian saksi telah berkata begitu, ditambah dengan alat bukti lagi, ditambah dengan bukti forensik berupa percakapan dan lain-lain dan lain-lain. Artinya benar adanya bahwa mereka tidak didampingi pengacara, bahwa mereka disiksa gitu. Kan yang mengatakan disiksa itu depan pengadilan ya. Ya. Kalau ternyata disiksa tidak benar, keterangan mengatakan disiksa itu dengan di bawah sumpah di depan pengadilan, maka orang yang memberikan keterangan itu dapat dituntut dengan keterangan palsu. Artinya Jadi, sudah terjadi beberapa iya, pelanggaran ya Pak ya? jadi kalau melihat apa yang dikemukakan di dalam persidangan, benar adanya ini. Tinggal nanti hasil tim sus bagaimana. Kalau hasil tim sus sejajar dengan ini, ya bagus gitu. Artinya hasil daripada Polri, alangkan jempolnya begini bahwa Polri telah berubah, Polri mencari kebenaran,
Hasilnya itu bagus sekali kalau diserahkan kepada majelis hakim, diserahkan kepada kejaksaan, diserahkan kepada penasihat hukum. Ternyata memang betul begitu. Sehingga nanti keputusan PK bisa segera diambil. Nah Tapi itu kalau ditutupi, wah ini orang bertanya, Polri ini pencari kebenaran keadilan atau pencari pembenaran gitu. kalau hasil kerjanya itu diserahkan kepada hakim, apakah ini bisa mengubah, atau mempengaruhi hasil, putusan PK itu, Pak? Yang jelas akan mempengaruhi citra pada Polri. Begitu hasilnya sama dengan apa yang dikemukakan oleh para saksi, diserahkan oleh Polri kepada hakim, diserahkan Polri pada jaksa, diserahkan pada penasihat hukum, maka nama Polri akan terangkat seperti ini. Oh, yang melakukan penyiksaan, oh yang berbuat salah di dalam penyidikan itu adalah oknum. Ternyata institusi yang melakukan apa namanya tim khusus yang bekerja mencari kebenaran bukan pembenaran ini hasilnya. Akan mempengaruhi putusan PK jelas. Mmm. Kalau hakim masih tidak memperhatikan hasil kerja Polri, hakimnya nggak tahu saya nyebutnya apa gitu ya. Lalu kemudian hasil temuan ini, apakah akan ditindaklanjuti oleh internal Polri sendiri, Pak? Nah, itu wajib dan percayalah Polri kalau seandainya betul telah terjadi penyiksaan, Iya. betul telah terjadi penembakan terhadap tersangka dengan peluru karet, betul bahwa mereka tidak didampingi oleh pengacara, betul telah terjadi rekayasa. Saya yakin Polri selaku institusi yang besar milik rakyat, penegak keadilan, penegak hukum akan menindaklanjuti ke dalam akan melakukan perbaikan supaya ke depan tidak terjadi lagi. Kalau seandainya benar ya. Iya. Dan kepada para pelaku-pelaku yang tadi telah membuat kesalahan itu pasti akan diberi tindakan. Sanksinya apa? Ya sanksi kode etik sampai dengan sanksi pidana. Karena perbuatan menyiksa, perbuatan menembak itu telah melanggar apa namanya eh, pidana, melanggar hukum pidana, melanggar kode etik dan melanggar apa namanya eh, ketentuan daripada Komisi HAM Dunia, termasuk Komnas HAM kita. Karena kita telah meratifikasi ya tentang masalah HAM ini tidak boleh adanya penyiksaan terhadap para terpidana. Maka harus menggunakan momen ini Iya, untuk memperbaiki lagi ya, Pak, iya. ya? Saya yakin bahwa Polri pasti akan memperbaiki. Tinggal nanti kita lihat institusi lain karena penegakan hukum ini bukan hanya Polri saja ya. Iya, betul. Ada jaksa, mestinya kalau hasil penyidikan Polri salah, tidak lolos di kejaksaan. Ternyata seandainya lolos di kejaksaan, mestinya nggak lolos di pengadilan. Pengadilan. Pengadilan apalagi jenjangnya kan 3 kali. Iya. Pengadilan negeri, pengadilan banding, itu dilakukan oleh pengadilan tinggi, dan kasasi, Mahkamah Agung. Ini yang parah. Ya. Mmm. Yang sangat parah itu sebenarnya pengadilan. Dan ini harus dilakukan. Kok lolos gitu di pengadilan negeri? Kok lolos di pengadilan banding? Kok lolos di pengadilan kasasi oleh hakim-hakim agung yang terhormat itu? Nah, ini kita wajib mengoreksi ya. Mereka tuh hakim kita yang kita gaji, kita angkat, kita beri kewenangan. Kewenangan itu kita yang beri rakyat lewat undang-undang. Tapi kalau kualitasnya kayak gitu, hakim-hakim kita ya parah republik ini.